warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Kontribusi Islam dalam Peradaban Dunia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok tersebut. Perkenalkan, nama saya Aditya Gali Prasetyo. Nama saya Rizal Wijaya Santoso. Nama saya Muhammad Farid Hamid. Nama saya Nana Jepang itu. Ya, tidak bisa berlama-lama lagi, kita langsung membahas. Kita yang pertama, kita membahas dalam bidang kedokteran. Sebelum bisa muncul di dunia kedokteran masih tertinggal. Praktek medis seringkali didasarkan pada tahayul dan kepercayaan mistis. Kebersihan dan sanitasi juga masih buruk. Sekali sendiri berdasarkan kontribusi Islam dalam bidang kedokteran. Pendirian rumah sakit pada masa kejayaan Islam banyak rumah sakit didirikan di berbagai kota besar di dunia Islam. Rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua orang tanpa memandang agama atau ras. Untuk solusi alternatif, untuk meningkatkan kontribusi Islam dalam bidang kedokteran, meningkatkan pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran. Umat Islam perlu didorong untuk belajar dan meneliti bidang kedokteran. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di negara-negara Muslim dan dengan memberikan beasiswa pada para mahasiswa ilmu kedokteran Muslim. Membangun lebih banyak rumah sakit dan klinik untuk umat Islam dan juga lebih banyak membangun klinik untuk penyediaan layanan masyarakat yang berkualitas bagi semua orang. Mempromosikan gaya hidup sehat. Umat Islam perlu mempromosikan gaya hidup sehat dengan makanan sehat, bergizi, dan sering olahraga secara teratur. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman keras. Untuk studi kasus yang kedua mengenai kontribusi Islam dalam kemajuan bidang astronomi, peradaban Islam memiliki sejarah panjang dan kaya dalam bidang astronomi. Kontribusi ini para astronom Muslim sangatlah signifikan dan telah membantu memajukan ilmu pengetahuan ini. Para astronom Muslim membangun observatorium di berbagai tempat seperti Baghdad, Samarkand, dan Istanbul. Mereka terhadap benda-benda langit seperti bintang, planet, dan bulan. Mereka menemukan beberapa benda langit baru seperti nebula, Andromeda, dan beberapa galaksi. Teori dan model astronomi. Para astronom Muslim mengembangkan teori dan model astronomi yang lebih akurat daripada model yang ada sebelumnya. Mereka mengembangkan model geometris untuk menjelaskan pergerakan planet-planet. Mereka juga mengembangkan teori tentang orbit bulan dan gerhana. Instrumen astronomi. Para astronom Muslim mengembangkan berbagai instrumen astronomi yang canggih seperti astrolabe, kuadran, dan sextan. Instrumen-instrumen ini membantu mereka melakukan observasi yang lebih akurat dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang benda-benda langit. Untuk alternatif solusi, yang pertama kolaborasi dan integrasi, mendorong kalau kolaborasi antar observatorium di berbagai wilayah untuk berbagi data, pengetahuan, dan sumber daya. Yang kedua, modernisasi dan inovasi. Memodernisasi peralatan observatorium dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan presisi dan jangkauan pengamatan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan edukasi publik tentang astronomi dan peran observatorium dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pelestarian dan manfaatnya, melestarikan observatorium sejarah sebagai situs warisan budaya dan ilmiah, memanfaatkan observatorium sebagai tempat wisata edukasi dan pusat penelitian astronomi. Beberapa manfaatnya, yang pertama meningkatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang astronomi. Yang kedua, memperkuat navigasi dan penentuan waktu yang akurat. Yang ketiga, meningkatkan edukasi publik
tentang astronomi dan sains. Yang keempat, melestarikan sejarah dan warisan budaya Islam. Yang kelima, menghasilkan manfaat ekonomi dari penelitian astronomi. Selanjutnya di bidang ekonomi. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip fundamental yang membedakan dengan sistem ekonomi lain seperti keadilan dan keseimbangan. Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata dan adil serta melarang riba dan eksploitasi. Studi kasus ini menjelaskan mengenai era globalisasi. Banyak orang yang meragukan relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi sistem ekonomi modern. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip fundamental yang membedakan dengan sistem ekonomi lain, seperti keadilan dan keseimbangan, larangan riba, zakat dan wakaf, serta etika bisnis. Yang kedua, kontribusi Islam terhadap ekonomi. Ekonomi Islam telah memberikan banyak kontribusi positif terhadap peradaban dunia seperti pengembangan sistem perbankan syariah, sistem mikrofinansial syariah, serta zakat dan wakaf. Yang ketiga, relevansi ekonomi Islam di era modern. Ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan untuk berbagai masalah ekonomi di era modern seperti ketimpangan kekayaan melalui zakat dan wakaf, kemiskinan, serta krisis ekonomi. Selanjutnya, alternatif solusi yaitu relevansi ekonomi Islam di era globalisasi, keraguan terhadap ekonomi Islam. Di era globalisasi, sistem ekonomi modern seperti kapitalisme dan sosialisme mendominasi dunia. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, keadilan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, bukan hanya segelintir orang. Yang kedua, etika dan moral. Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan moral yang kuat seperti larangan perjudian dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dan dapat diadaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Selanjutnya ada solusi konkret. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi, yaitu meningkatkan edukasi tentang ekonomi Islam kepada masyarakat luas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan syariah, memperbanyak produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan mudah diakses. Yang ketiga, penguatan riset dan inovasi, melakukan riset untuk mengembangkan model ekonomi yang kontekstual dan di era modern. Yang terakhir, kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan ekonomi Islam. Selanjutnya bidang kesehatan. Bidang kesehatan ada pendirian rumah sakit, pengembangan ilmu kedokteran, pengembangan farmasi, pengetahuan dan praktik medis. Kasus ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap semua ini adalah kurangnya pemahaman tentang kontribusi positif Islam terhadap peradaban dunia termasuk dalam bidang sosial. Seperti yang dibahas tadi, dialog, mengadakan seminar, workshop, dan pameran yang menjelaskan kontribusi Islam dalam bidang sosial seperti sistem zakat dan wakaf yang membantu mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, media sosial dan konten kreatif, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positif tentang Islam dan Muslim, seperti membuat video animasi yang menjelaskan sejarah dan kontribusi Islam dalam bidang sosial. Selanjutnya, kerjasama antar lembaga, bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi Islam dan pemerintah untuk mengintegrasikan edukasi tentang kontribusi Islam dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya, menjadi contoh baik. Muslim seluruh dunia perlu menunjukkan contoh terbaik dari agama Islam, seperti menunjukkan sikap toleransi dan untuk saling menghormati antar umat beragama.
Selanjutnya, pendirian rumah sakit. Pada masa kejayaan Islam, banyak rumah sakit yang didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Rumah sakit ini tidak hanya melayani umat Islam, tetapi juga orang-orang yang dari berbagai agama. Selanjutnya, pengembangan ilmu kedokteran. Para ilmuwan Muslim banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu kedokteran. Ibnu Sina misalnya menulis buku The Canon of Medicine yang menjadi buku teks kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya, pengembangan farmasi. Para ilmuwan Muslim juga berperan penting dalam pengembangan farmasi. Mereka menemukan banyak obat-obatan baru dan mengembangkan metode pengobatan yang lebih efektif. Untuk alternatif solusi untuk praktik medis yang berbasis tahayul dan kepercayaan mistis dengan kebersihan dan sanitasi buruk, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya praktik medis yang ilmiah, higienis dan sanitatif. Yang berikutnya, kampanye. Mengadakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tahayul dan kepercayaan mistis dalam praktik medis. Yang selanjutnya, pendidikan formal, mengintegrasi edukasi kesehatan yang berbasis ilmiah dan menekankan pentingnya kebersihan dan sanitasi dalam kurikulum sekolah. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, yaitu makalah ini membahas kontribusi Islam terhadap peradaban dunia dalam berbagai bidang dengan fokus pada studi kasus di bidang kedokteran, astronomi, ekonomi. Hubungan antara agama dan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban dunia dalam berbagai bidang tersebut. Kontribusi ini masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat hari ini. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.